Ada background merah, tulisan putih, jadi begitu mencolok ke mata. Positif. Bagaimana dengan teman-teman kantor? Karena saya sebelumnya kan ketemu dengan teman-teman kantor. Nggak ketemu istri atau nggak ketemu anak? Nggak Halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan saya Wahyu, host magang di sini. Kita berada di acara Pulang Ngantor dan kebetulan ini adalah episode perdana. Tepuk tangan lu buat kita semua dong. Ramai banget di studio ini ya. Oke, jadi mungkin ada yang bertanya, apa sih Pulang Ngantor dan kenapa Pulang Ngantor? Pulang Ngantor ini akan membicarakan banyak hal tentang daily life, working life, isu yang sedang hangat dibicarakan, dan tentunya kita bakal ngomongin data dengan berbagai narasumber yang menarik di setiap episodenya untuk menemani Bapak Ibu semua yang sudah atau sedang pulang ngantor nih. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman penyintas COVID-19. Langsung saja, Brata Sanjaya pulang ngantor. Halo Mas Jaya. Hai Wai. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Pulang kantor ngapain aja Mas? Pulang kantor, saya langsung pulang ke rumah tanpa mampir-mampir supaya bisa segera ketemu anak. Oh gitu ya. Oke Bapak Ibu semua, kita informasikan sahabat data bahwa kita semua yang hadir di sini sudah melakukan swab test, jadi bisa dipastikan aman ya ketika kita melakukan syuting ini. Ya, aku pakai masker aja ya karena terkadang saya itu masih sesekali batuk gitu. Jadi biar menjaga semuanya. Saya udah negatif. Ya. Tapi sesekali masih batuk, jadi saya pakai masker aja gitu. Demi menjaga. Demi menjaga saya dan kamu. Saya dan kamu, aku dan kamu. Ya, gitu. Saya perkenalkan, jadi Mas Brata Sanjaya ini adalah fungsional madya BPS, tepatnya di Biro Humas dan Hukum Bagian Hubungan Masyarakat. Beliau ini salah satu penyintas COVID di lingkungan BPS yang sudah dinyatakan sembuh beberapa waktu yang lalu. Ini udah hari keberapa Mas pasca dinyatakan sembuh Mas? Pasca dinyatakan negatif hasil PCR-nya, ini berarti hari ke-13. Hari ke-13 ya. Kalau secara medis hari ke-13 itu sudah boleh beraktivitas normal kembali gitu ya? Jadi sebelum saya masuk ke kantor, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter BPS. Kemudian disarankan waktu itu istirahat 1 minggu untuk WFH. Dan periode ini berarti saya harus sudah masuk kantor lagi itu. Tapi insya Allah udah gak apa-apa sih. Anyway, kami berdua ini sesama penyintas yang mungkin gejalanya berbeda ya. Di samping kondisi fisik yang menurun, kalau yang saya rasakan itu yang paling kentara adalah hilangnya indera penciuman. Sampai-sampai saya nih sampai gak bisa nyium istri dan anak saya yang baru lahir. Benar-benar hilang kemampuan saya nih Mas. Tapi serius, saya gak bisa merasakan bau apapun. Bahkan, sorry to say, kalau kita buang air besar, biasanya kita bisa mencium aroma khas ya. Itu kita nggak bisa. Itu saya nggak bisa. Nah, tapi kalau Mas Jaya ini gejala yang paling kentaranya tuh apa sampai Mas Jaya akhirnya memutuskan, wah, COVID nih gue. Iya, jadi kembali ke beberapa minggu yang lalu ya. Jadi waktu itu siang hari, di hari Sabtu, saya tidur siang. Saya sebenarnya jarang tidur siang di hari Sabtu seperti itu. Tapi waktu itu pengen tidur siang, kemudian begitu bangun, badan itu meriang, panas, demam. Oke, saya pikir itu biasa aja, gitu kan, biasa aja, demam kan. Nah, habis itu saya minum obat penurun panas. Nah, biasanya ketika kita udah minum obat turun panas, itu panasnya turun. Tapi ini enggak. Ini enggak turun. Jadi, oke, mungkin hari pertama ada sesuatu yang salah nih. Tapi saya masih belum menduga-duga ada sakit yang serius gitu ya. Hari kedua lebih parah lagi, Jadi panas saya tetap, kemudian demamnya juga iya. Tambah sakit kepala dan mulai batuk-batuk. Sakit kepala, batuk-batuk. Iya, sakit kepala. Jadi kepala tuh berat dan terkadang rasanya tuh besar kepalanya itu. Sombong. Bukan sombong sih. Berat dan kayak gede gitu ya. Dan itu berlangsung terus-menerus. Nah, saat itu saya feeling saya bilang, karena yang paling tahu tubuh kita kan ya kita sendiri ya. Pasti betul. Ketika ada sesuatu yang salah kita ngerasa gitu ya. Jadi feeling saya, aduh ini ada sesuatu yang salah dengan saya. Feeling saya mengarah ke COVID, tetapi saya belum yakin. Makanya di hari berikutnya saya melakukan tes di laboratorium. Oke, ngomong-ngomong tentang tes nih, ketika tahu hasilnya positif,
ngerasa lebih sesak gitu nggak sih Mas? Karena saya beberapa kali diskusi juga dengan sesama teman penyintas. Jadi ketika mereka mengetahui hasilnya positif, itu secara psikologis itu drop. Dan karena kita tahu informasi yang berseliweran gitu kan ya, COVID itu menyebabkan sesak nafas gitu. Terus kemudian yang paling parah adalah sampai menimbulkan kematian. Jadi ketika kita tahu COVID tuh, bayangan kita tuh udah buruk-buruk aja tuh. Mas Jaya gimana? Ada perasaan seperti itu nggak? Ya, ada juga ya, karena kan bagaimanapun juga kita ketahui bahwa COVID ini belum ada obatnya. Jadi ketika kita kena COVID, ya pilihannya cuma 2, sembuh atau Tidak sembuh. tidak sembuh dengan kondisi yang itu ya, meninggal gitu ya. Tapi waktu itu di hari berikutnya, di hari ketiga itu saya tes itu pakai antigen, hasilnya positif. Karena saya nggak yakin, saya PCR, tapi di tempat yang berbeda. Dengan harapan, waduh kalau dari tempat yang lain nih semoga nih negatif hasilnya kan gitu. Karena kan bisa jadi ada juga kan kasus di mana antigennya positif tapi setelah di PCR negatif. Jadi di hari keempat saya nunggu tuh, waduh ya Allah semoga negatif gitu kan ya. Begitu saya terima email, tampilan pertamanya itu adalah summary. Cuma mereka membuat summary-nya itu langsung ini nih, ada background merah, tulisan putih. Jadi begitu mencolok ke mata, positif. Waduh, itu kan shock tuh. Iya, shock banget pasti. Nah, tapi belum tahu hasil CT-nya kan, ada CT value-nya kan. Begitu saya download, begitu saya lihat CT value-nya rendah di bawah 20. Jadi CT value saya 12 dan 9. Kalau batas amannya itu berapa sih Mas sebetulnya? Yang saya tahu ya, jadi CT value itu ketika di atas 30 itu kondisi orang katakan baik gitu ya. Dan semakin ke bawah dia berarti kondisinya semakin parah. Dan ada yang bilang juga semakin rendah nilai CT value, nilai CT itu kemampuan menularkan virusnya itu jauh lebih luar biasa. Dan waktu itu saya termasuk yang sangat parah sebetulnya. Jadi cukup shock juga, tapi nggak sampai sesak nafas sih. Tapi mungkin di hari-hari berikutnya, nah itu baru dampaknya semakin terasa di saya. Oke. Jadi sesaknya tuh sesak betulan ya, bukan sesak karena secara psikologis tertekan gitu ya? Waktu itu enggak, karena kebetulan saya didampingi sama istri, jadi nggak terlalu sesak. Iya, kalau saya tuh kemarin pas tahu hasil positif, saya kan langsung bergegas ke puskesmas ya, karena setelah menelpon Wisma Atlet, informasinya adalah hubungi puskesmas terdekat untuk diberikan rujukan yang berikutnya gitu. Apakah harus dirujuk atau cukup isolasi mandiri. Ketika saya datang ke dokter di puskesmas, beliau mengatakan, oh ini gejalanya ringan pak, nggak perlu sampai dirujuk gitu. Jadi cukup di rumah aja gitu. Oh jadi seperti saya ini ringan. Iya, kalau yang berat itu sampai muntah-muntah bahkan katanya. Sesak nafas yang cukup mengganggu sampai ISPA ya biasa disebutnya gitu ya. Kalau Mas ini mah ringan katanya, nggak ada masalah gitu. Cukup isolasi aja. Jadi saya dikasih beberapa obat-obatan gitu ya. Nah pas positif kemarin itu saya cuma mikir ini istri dan anak-anak tuh gimana gitu, udah tertular apa belum dari saya, kalau positif gimana. Terlebih saya baru punya anak nih Mas, baru lahir. Jadi saya khawatir tuh, wah kalau ketularan gimana nih anak bayi gitu kan. Kalau Mas Jaya, apa yang Mas Jaya pikirkan ketika tahu hasilnya positif? Kalau saya yang pertama ya pasti shock tadi ya, karena kami berusaha betul-betul menjaga protokol kesehatan 3M, 5M itu kami patuhi gitu. Tapi toh akhirnya kena juga. Jadi pertama kan pasti kaget. Yang kedua dengan nilai CT value tadi yang cukup rendah, tentu langsung berpikir nih, aduh kemarin saya masih gabung sama anak-anak, masih ketemu istri gitu kan. Jangan-jangan mereka tertular ya, sama kayak tadi. Itu yang salah satu perasaan yang bikin jadi mungkin jadi tertekan gitu ya, apalagi anak-anak mau ujian. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan teman-teman kantor, karena saya sebelumnya kan ketemu dengan teman-teman kantor. Jangan sampai atau mungkin jangan-jangan saya nularin mereka juga ya. Jadi itu yang membuat ya perasaan saya juga jadi kalau istilah tadi berkecamuk tadi. Jadi campur-campur lah. Itu sih. Karena nggak cuma mikirin diri sendiri ya, tapi dampaknya ke orang lain, orang-orang sekitar kita ya gitu, ketularan atau enggak gitu. Kan justru orang lain yang kita pikirkan sebetulnya gitu. Iya, karena kita nggak bisa kontrol ya. Betul. Nah, seberapa patuh sih Mas sama protokol kesehatan? Kok bisa kena ya? Padahal kalau saya lihat Mas Jaya ini kalau di kantor selalu pakai masker gitu ya, selalu pakai masker, terus setiap nyentuh permukaan benda tuh selalu semprot-semprot, gitu kan? Tapi kena juga Mas. Kena juga, iya. Ini patuhnya di kantor aja atau gimana sih Mas?
Enggak juga sebetulnya, saya itu berusaha patuh dimanapun. Bahkan ketika saya sudah sembuh dari COVID, saya baru ketemu dengan tetangga gitu ya. Sampai saya itu ibaratnya dijadikan contoh contoh bahwa ini loh seseorang dengan perilaku yang patuh terhadap 5M kena juga gitu. Kena juga. Jadi maksud saya itu di tempat saya tinggal ya. Jadi ketemu dengan tetangga, dengan Pak RT segala macam. Jadi artinya saya berusaha mematuhi protokol itu tidak hanya di kantor tapi juga di rumah. Bahkan nih ekstrimnya nih kalau boleh saya sampaikan, sampai hari ini anak saya itu keluar rumah dari Maret 2020 sampai sekarang baru 3 kali. Baru 3 kali? Baru 3 kali. Nggak jenuh tuh mas, anak kayak gitu mas? Biasanya anak kan habitnya kan main gitu ya, ketemu teman-teman. Enggak, dia alhamdulillah anak saya enggak nurut aja ya. Okay. Karena dia tahu resikonya ya. Betul, ya kita jelaskan kan resikonya seperti apa, dan ya untungnya mereka juga fine aja sih di rumah. Gitu. Tapi untungnya warganya nih nggak menganggap seperti ini nih. Itu yang pakai ataupun nggak pakai kena juga gitu. Jadi lu mendingan nggak pakai kena ya udah kena aja gitu. Emang takdir kena. Gimana kalau warga berpikir seperti itu mas? Ya ada juga sih yang berpikir seperti itu. Tetapi kita kan ada yang dijadikan role model, dijadikan contoh dalam hal ini ya pemerintah udah jelas-jelas dengan segala kemampuannya yang sangat baik mengatakan bahwa ya ini penyakit serius gitu loh, dan untuk pencegahannya lakukan langkah-langkah seperti apa. Jadi kalau setiap orang boleh punya pendapat, tapi kalau saya ya ikuti aja contoh yang menurut saya betul dalam hal ini ya pemerintah salah satunya. Iya. Oh ya, kemarin sempat dirawat informasinya mas ya? Sempat. Nah itu gimana akhirnya sampai harus dirujuk mas? Ya, jadi kalau UAI tadi kan gejalanya kan ringan ya, gejalanya ringan. Jadi saya juga awalnya berpikir seperti itu. Jadi saya sempat isolasi mandiri itu selama 7 hari. Bayangin nih, 7 hari saya di rumah. Tetapi selama 7 hari itu istri saya memantau statistik kesehatan vital saya. Pakai statistik ya. Statistik vital di sini maksudnya biar nggak salah paham ya. Jadi saturasi. Jadi oksigen, beli alat yang itu kan untuk saturasi oksigen yang di jari itu. Kemudian juga suhu tubuh pakai termometer itu dipantau terus tuh setiap saat. Kemudian juga perubahan yang ada di diri saya. Jadi istri saya itu mencatat dari hari ke hari kecenderungannya suhu tubuh tetap tinggi, saturasi cenderung menurun. Kemudian gejalanya itu semakin bertambah. Kalau di awal agak batuk-batuk, semakin hari itu batuknya semakin parah. Kemudian kepala ini sakitnya makin parah Jadi kalau sejam 2 jam sih mungkin nggak apa-apa ya. Tapi ini terus-terusan. Jadi mulai dari hari kedua sampai hari ke-7 saya itu demam, sakit kepala, mata merah gitu ya. Dan di hari ke-7 atau di hari ke-6 kalau nggak salah, hari ke-6 saya udah sama kayak Wahyu tadi nggak bisa membaui mencium apapun, dan bahkan saya nggak bisa merasakan apapun. Lidah juga kena. Lidah. Jadi kalau ada ungkapan hidup itu hambar itu ya, memang ketika lidah itu nggak bisa ngerasakan itu hambar tuh betul-betul nggak enak Jadi ketika kondisi udah seperti itu, kemudian kami istri konsultasi. Jadi di dekat rumah itu ada rumah sakit. Di rumah sakit itu ada layanan pemantauan terhadap pasien COVID jarak jauh gitu loh. Nah, ketika dikonsultasikan ke rumah sakit tersebut supaya bisa dipantau dari jarak jauh, ditanya itu sama dokter, kondisi saya seperti apa, kemudian itu tadi statistiknya seperti apa. Nah, dokter yang ada di rumah sakit itu menyarankan, Bu, kalau seperti ini ya harus dirawat di rumah sakit. Itu dari pagi sampai malam treatmentnya apa aja sih mas? From day to night tuh diapain aja dan minum apa aja dan ngapain aja lah gitu? Ya. Oke, jadi sebelum saya cerita di rumah sakit ya, jadi selama seminggu itu treatmentnya ada yang dari dokter kantor, dokter BPS itu memberikan banyak obat. Kemudian juga dari puskesmas itu juga suportif banget memberikan beberapa obat. Cuma akhirnya saya pilih yang dari obat yang dari BPS sih gitu ya. Dari BPS saya ikutin gitu ya. Tapi sampai hari ke-7 ternyata kondisinya demikian dan ada diarahkan ke rumah sakit, maka saya dirawat di rumah sakit di Persahabatan. RSUP ya, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, di mana rumah sakit itu
Rumah Sakit Persahabatan setahu saya salah satu rujukan utama COVID-19 di Indonesia. Jadi selama di sana treatmentnya jelas berbeda, Pak. Jadi dari mulai pagi matahari belum terbit sampai matahari tenggelam itu selalu ada treatment. Misalkan jadi pagi itu udah dimulai dengan pengukuran suhu tubuh, kemudian saturasi, tekanan darah, kemudian nanti diinfus, vitamin C dosis tinggi disuntik, pengencer darah pagi sore disuntikkan di lengan kiri kanan atau kadang di perut juga gitu ya. Kemudian obat-obat yang harus diminum itu pagi, siang, sore ada semua, ada ada aturannya. Yeah. Kemudian makan 3 kali sehari disiapin dengan menu yang spesial. Kemudian snack 2 kali sehari juga luar biasa. Kebersihan ruangan terjaga, 2 kali disapu, 2 kali dipel, kamar mandi dibersihin. Jadi sebetulnya di fasilitas di rumah sakit itu sangat bagus, treatmentnya pun juga bagus. Tetapi ya meskipun sebagus apapun di rumah sakit tetap aja nggak enak gitu ya. Tetap aja rumah sakit, bukan rumah sendiri ya. Dan saya juga sempat mengalami sesak nafas waktu itu, sempat pakai oksigen juga. Sempat pakai oksigen. Ya, cuma memang ketika masuk rumah sakit, gejala-gejala ataupun keluhan yang saya alami ketika masih di rumah itu dengan cepat teratasi. Gitu. Jadi kan saya sampaikan di sana ke dokter ya, keluhan saya apa aja. Sudah berapa hari dan seterusnya, dan karena dokternya perawatnya juga udah profesional, jadi obatnya tepat sehingga saya segera recovery-nya alhamdulillah cepat juga. Jadi total berapa hari tuh Mas di rumah sakit Mas? Saya hitungannya cepat ya, 5 hari. 5 hari? Iya, 5 hari. Kalau dari rata-rata pasien yang lainnya ada yang lebih lama dari itu ya? Oh iya, banyak. Bahkan ada yang di IGD aja 3 hari, di IGD sendiri ya. Oh, maksudnya apa tuh ada IGD? Jadi sebelum kita masuk ruang perawatan, itu kan masuk IGD terlebih dahulu. Nah, di IGD itu kan diobservasi, di ronsen, diambil darahnya, kemudian dicek segala macam ya. Baru nanti setelah ketahuan, kondisi pasien itu seperti apa, baru tuh dimasukkan ke kamar-kamar perawatan. Apakah ini termasuk ringan, sedang, berat, itu beda ruangannya gitu. Dan di ruang IGD tadi itu ada yang bisa berhari-hari gitu loh. Cuma waktu itu alhamdulillah sih saya nggak sampai berhari-hari sih. Jadi hitungannya singkat ya kalau dilihat dari pasien-pasien yang lain cukup cepat Mas ya, 5 hari itu. Tetangga nih, keluarga besar dan sanak saudara yang lain dikabarin nggak sih Mas? Dikabarin. Jadi di hari pertama itu saya langsung ngabarin kantor dan ngabarin Pak RT. Karena apa? Karena di lingkungan saya sejak awal COVID itu sudah ada semacam pemahaman bahwa penderita COVID ini, pasien COVID ini bukan untuk dikucilkan atau dijauhi, tetapi justru harus diperhatikan. Dan saya beruntung tinggal di lingkungan yang mendukung seperti itu. Bahkan ketika saya tahu COVID, tetangga, Pak RT segala macam itu mencari informasi, menghubungi puskesmas, kemudian mencarikan rumah sakit juga, kemudian mensupport dengan berbagai hal. Tetangga pun juga mensupport baik dukungan moral ataupun yang lain gitu ya. Bahkan ada yang ngirim misalkan nih kelapa muda apa segala macam, karena pengen tetangganya, pengen saya segera sembuh dari penyakit ini gitu. Itu sih. Kalau keluarga yang lain, orang tua, saya kabarin juga. Kabarin semua ya? Kabarin semua. Gimana? Panik atau cuma bisa ngasih doa dan semangat gitu? Atau ada kekhawatiran juga gitu? Yang berlebihan? Pasti. Khususnya ibu saya ya. Ibu saya itu betul-betul shock lah gitu ya. Meskipun udah tua begini, tapi namanya tetap juga anak kan ya. Jadi ibu tetap sedih gitu ya. Tapi alhamdulillah dalam arti kesedihan ibu itu diarahkan kemudian untuk mendoakan saya. Jadi lebih mendekatkan diri sama yang di atas supaya anaknya ini segera sembuh gitu. Iya, oke. Beruntung juga sih Mas punya tetangga yang suportif seperti itu ya, karena nggak sedikit tuh. Mungkin sekarang orang sudah lebih banyak tahu informasi ya, jadi kalau ada tetangganya yang terkena tuh lebih banyak support gitu. Kalau dulu ketika awal-awal ketika tahu ada tetangganya yang terinfeksi COVID,
itu kan stigmanya masih mungkin pemahaman ya, tingkat pemahaman masyarakat pada waktu itu sudah berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang sudah makin baik gitu ya, jadi bisa lebih paham lah harus seperti apa memperlakukan tetangganya yang sedang mengalami sakit COVID-19. Oke. Di samping treatment rutin nih Mas di rumah sakit, kemudian aktivitas ringan juga yang Mas dia lakukan, minum obat-obatan. Tentunya kan masih ada waktu nih Mas tersisa. Masih ada waktu-waktu senggang gitu. Biasanya ngapain aja sih Mas ngisi waktunya? Nonton kah atau baca buku gitu mungkin? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kan memang betul kata Wei tadi ya, waktunya cukup banyak gitu ya. Iya. Tetapi karena itu tadi COVID ini belum ada obatnya kan gitu ya. Ya pilihannya cuma 2. Itu kan bisa jadi penyintas atau enggak kan gitu, apalagi teman tetangga di kamar kan kebetulan sekamar 2 orang berdua itu nonton TV kan, sementara acara TV itu banyak tentang COVID yang meninggal lah segala macam. Makin takut. Jadi ya jadi bukan makin takut sih, tapi makin waspada lah. Jadi justru saat itu saya lebih banyak mendekatkan diri, mendekatkan diri. Serius nih. Jadi lebih banyak itulah zikir apa segala macam seperti itu, karena itu tadi hanya ada 2 opsi nih, yes or no. Ya, saya paham itu. Nah, kita semua tahu ya Mas ya, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh ahli nih di berbagai platform. Kalau kita mau search itu di YouTube misalnya, bahwa sinar matahari itu kan dipercaya ya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Pas isolasi kemarin bahkan saya sempat mencoba berjemur gitu Mas. Saya naik ke atas, lantai paling atas, kedak, saya buka baju, jadi saya cuma pakai celana doang tuh. Saya cuma membolak-balikan, saya kayak ikan digoreng lah Mas. Badan dibolak-balik, menghadap matahari gitu. Itu saya beruntung bisa melakukan itu gitu, karena saya di rumah gitu. Nah Mas Jaya, kalau di rumah sakit bisa nggak sih Mas kayak gitu? Sebetulnya bisa. Kenapa saya bilang sebetulnya bisa? Saya sekali sih berjemur di sana. Tetapi saya masih ragu-ragu untuk berjemur. Karena apa? Karena rumah sakit itu kan di zona merah ya. Seluruh perawat, dokter kan pakai hazmat lengkap gitu ya. Karena memang itu zona merah. Jadi ketika saya mau keluar dari kamar, artinya peluang saya, katakan dalam bayangan saya, untuk terpapar lagi atau saya nggak tahu udara yang ada di sana atau benda-benda yang ada di sana. Sementara pada waktu itu kebetulan area yang terkena matahari ketika pagi itu sempit. Jadi banyak orang yang ingin mendapatkan sinar matahari itu. Kalau mau terkena sinar matahari, maka harus berdempet-dempetan. Justru atau jaraknya jaraknya kurang optimal untuk menjaga jarak aman. Makanya saya waktu masih di rumah sakit, saya lebih banyak di kamar. Tetapi begitu sudah di rumah, sama kayak Wahyu tadi, kayak ikan goreng tadi, ikan apa tadi? Bolak-balik badan. Sama, buka baju dan segala macam. Oke. Jadi sekarang kan sudah sembuh atau dinyatakan negatif Mas ya oleh rumah sakit. Masih harus bolak-balik dokter lagi nggak sih Mas? Iya, Wah. Ngapain tuh Mas? Jadi begini, ketika kita udah sembuh, gini, kalau saya masih ada kayak dampak ikutan. Saya itu sesekali masih batuk nih. Kalau misalkan agak capek atau ngomong terlalu lama gitu ya, atau kena air, misalkan pagi itu air dingin, itu biasanya batuk. Nah, sekarang ini saya udah 13 hari tetapi juga masih seperti itu, makanya saya cek ke dokter, ke spesialis. Ternyata setelah cek ke dokter spesialis, betul. Jadi ketika orang sudah dinyatakan sembuh dari COVID, itu tetap perlu dicek kembali. Perlu dicek itu kan perlu ke lab lagi, ya kan, perlu cek darah lagi gitu. Bahkan ada dokter juga yang menyarankan PCR-nya 2 kali. Oh iya, biasanya gitu ya. Kalau udah negatif sekali, ditunggu lagi, nanti tes sekali lagi gitu ya, untuk memastikan bahwa memang virusnya sudah tidak ada di dalam tubuhnya gitu ya. Betul. Jadi memang begitu sembuh bukan berarti selesai, enggak. Tetap ada treatment selanjutnya yang harus kita sama-sama patuhi untuk meyakinkan bahwa udah oke, kamu sudah baik-baik saja gitu. Karena ketika misalkan ada radang paru, itu kan ada juga yang menular ya, dan tentu kita tidak ingin menularkan suatu penyakit ke orang lain gitu. Tapi treatment
lanjutannya itu berlaku untuk semua orang yang memiliki gejala yang berbeda. Misalnya kalau yang ringan itu apa diperlukan juga Mas? Ringan, sedang, dan berat tuh pasti kan beda-beda tuh ya. Kalau seperti saya misalnya setelah itu ya saya tidak ada merasakan dampak lanjutannya gitu. Paling hanya badan merasa kurang fit itu aja sih. Itu gimana tuh Mas kalau yang gejalanya tidak seberat Mas Jaya mungkin katakanlah? Kalau menurut saya ya sebaiknya sih tetap dicek apalagi ya tetap dicek ya, paling enggak untuk meyakinkan diri sendiri. Apalagi tadi kan bilang ada bayi kan, ada anak kecil, istri segala macam, untuk memastikan saja karena bagaimanapun juga ya kita harus yakin gitu ya bahwa kita itu udah bener-bener oke gitu. Itu sih kalau saran saya. Meskipun ya itu udah pakai ini ya biaya sendiri ya, bukan di cover sama. Dan itu lumayan biayanya biasanya, karena dokter spesialis satu persatu ya. Sekarang pulang kantor nih mau ngomongin kantor Mas. Kita ada data, coba guys, tim saya yang paling keren nih bisa ditampilkan datanya. Data kasus COVID-19 di BPS RI tahun 2020 nih Mas. Data terakhir BPS Pusat ya. BPS Pusat. Jumlah total kasus konfirmasi positif COVID-19 pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020 ditemukan sebanyak 111 kasus. Jumlah total kontak eratnya 414. Nah ini kalau diproporsikan dengan jumlah pegawai kita di BPS Pusat itu kan ada sekitar 1.600-an ya? Ya kurang lebih ya. Hampir 10% tuh Mas. Hampir 10%. Itu bahkan di ruangan kita sendiri hampir 50% kan ya yang terkonfirmasi positif ya. Ini ada protokol apa yang terlewat sih Mas sebetulnya? Apa yang salah gitu ya? Apa yang salah? Ya, cukup berat nih pertanyaannya. Tapi saya rasa ini bukan saatnya nyari siapa yang salah ya. Iya, betul banget. Tetapi bagaimana kita mengevaluasi menurut saya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pimpinan sudah memberikan berbagai macam arahan, baik itu melalui surat edaran, kemudian juga berbagai macam treatment yang ada di kantor, mulai kita masuk dicek suhunya, kemudian sudah ada tempat cuci tangan di mana-mana, kemudian imbauan untuk melakukan 5M di kantor, kemudian juga berapa persen yang masuk, itu kan sudah ada semua tuh sebenarnya standarnya. Yang perlu kita cek ialah seberapa jauh kita semua mengimplementasikan arahan-arahan tersebut gitu, karena bisa jadi jangan-jangan pakai maskernya hanya pas di pintu gerbang nih, begitu masuk ruangan katakan dilepas. Itu dilepas atau ditaruh di dagu atau seperti apa, itu kan perlu dicek. Kemudian misalkan atau mungkin maskernya dipakai berhari-hari ya. Iya betul, nyirit gitu ya. Nyirit gitu. Kemudian yang kedua misalkan gini, misalkan udah ada arahan sekian persen untuk masuk kantor, itu seberapa banyak sih yang mematuhi, atau jangan-jangan ada korelasi nih antara jumlah yang masuk kantor dengan yang mengalami atau yang terkena nggak bisa sakit ngomongin COVID. Korelasi nih. Betul. Langsung korelasi dengan ngomonginnya nih. Ya, itu kan bisa dicek tuh, bisa dicek, diolah dan dianalisis. Jadi jumlah pegawai yang masuk ke kantor dengan jumlah yang terkena konfirmasi positif di direktorat eselon 2 tersebut ya, misalkan. Gitu ya. Karena kan kalau kita lihat datanya yang seperti yang di layar itu kan per direktorat kan beda-beda tuh. Ada yang tinggi, tapi ada juga yang rendah. Nah pasti ada apa ya kan gitu. Itu kan menarik untuk diteliti. Kemudian yang ketiga tentang pelaksanaan ataupun pelaksanaan SOP dari 5M itu sendiri di tiap direktorat itu bisa ada keunikan. Misalkan karena kita di Humas ya, teman-teman Humas ini kan banyak ketemu orang, ya kan. Banyak memakai perlengkapan peralatan liputan gitu kan, yang mana alat-alat itu tadi bisa jadi dipegang banyak orang. Iya, betul. Nah, kalau kita kembali ke arahan Pak Kecu gitu ya, kita itu harus agile. Itu kita mestinya juga melakukan SOP yang sedikit berbeda. Misalkan begini, peralatan ini kita sterilkan setiap berapa hari sekali misalkan. Kemudian ketika teman-teman ketika bertugas itu pakai APD apa? Misalkan sarung tangan khusus kayak gitu. Kemudian bisa jadi juga ada treatment lain yang tujuannya adalah bagaimana kita menjaga semuanya dalam kondisi sehat. Yang ketiga,
Misalkan ada ruangan yang sudah di lockdown, ya sudah kita harus patuh, ya kita jangan masuk ruangan itu gitu. Jadi memang pada akhirnya kalau menurut saya kita harus mengevaluasi kembali gitu ya, apa-apa saja yang sudah kita lakukan, mungkin yang baik dipertahankan, yang belum ya harus kita perbaiki gitu ya. Itu sih. Intinya sama-sama menjaga Mas ya dari berbagai aspeknya ya. Betul. Oke. Bosan nggak sih Mas dengan keterbatasan selama pandemi ini, atau justru nyaman Mas? Ya, jadi pengen balik lagi nggak ke situasi sebelum pandemi Mas? Saya mengalami 2 periode nih. Jadi ketika saya belum sakit, ketika saya belum mengalami COVID, saya bosan wae. Tapi ketika saya sudah mengalami COVID dan sudah sembuh gitu ya, itu jadi berbeda. Jadi ya ini sesuatu yang kita harus hadapi gitu ya. Harus kita pahami situasinya seperti apa, karena dokter sendiri pun mengatakan ini masih perlu perlu penelitian yang lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Jadi ya terlepas bosan atau nggak bosan, ya kita harus menghadapi situasi ini dengan bersiap diri gitu sih. Ya. Oke, aduh menarik banget nih Mas. Nah kita masuk ke pertanyaan cepat nih Mas. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, singkat saja. Gawat nih. Oke. Yang pertama, mending kena COVID atau enggak kena? Enggak lah. Enggak kena. Vaksin atau enggak vaksin? Vaksin. Kerja di kantor atau kerja di rumah? Kerja di rumah. Nggak ketemu istri atau nggak ketemu anak? Nggak bisa jawab. Oke. Dalam penanganan COVID, BPS sudah baik atau belum baik? Cukup baik. Nggak, sudah baik atau belum baik? Sudah baik. Sudah baik. Ya. Terakhir, ada pesan nggak Mas yang mau disampaikan untuk pemirsa kita nih? Sebagai penyintas COVID tentunya Mas. Ya, sebagai penyintas COVID ya. Yang pertama, setiap orang boleh punya pandangan gitu ya, termasuk saya. Tapi saya bisa sampaikan bahwa COVID ini nyata. COVID ini benar-benar ada. Saya udah mengalaminya sendiri gitu ya. Saya juga. Ya, Wai juga. Saya juga. Mungkin yang OTG yang tanpa gejala ataupun gejala ringan, mungkin dia merasa biasa aja, kayak mungkin flu aja gitu ya. Tapi coba deh tanya sama yang gejalanya menengah atau berat, itu pasti jawabannya akan berbeda, bahwa ya COVID ini betul-betul penyakit yang luar biasa gitu ya. Gitu sih. Itu satu. Yang kedua, bahwa saya gitu ya bisa melalui ini semua dengan katakan cepat, itu karena saya merasa tidak sendiri. Saya memiliki support system yang baik. Support system itu apa? Ya dari pimpinan BPS sendiri memperhatikan, menghubungi, menelpon, kemudian juga bertanya gitu ya. Kemudian teman-teman yang ada di bagian gitu ya, itu setiap hari menanyakan bagaimana kabar saya. Kemudian keluarga pasti ya, keluarga. Saya nggak sering nanya nih, maaf ya. Karena saya tahu ketika saya waktu mengalami itu, ya saya juga nggak mau merepotkan orang untuk menanyakan waktu itu ya. Dan agak cukup banyak memang yang menanyakan kabar itu. Jadi saya melakukan apa yang saya rasa saya nggak suka ketika terlalu banyak yang bertanya seperti itu. Gitu. Jadi saya tidak melakukan itu ke Mas Jaya waktu itu. Sorry Mas. Gak apa-apa. Tapi bagi saya ya itu justru membuat saya lebih semangat gitu ya. Kemudian tentunya keluarga dekat, keluarga inti itu ya, istri, anak, orang tua segala macam, itu perhatian yang luar biasa terhadap penderita itu akan membuat si penderita menjadi lebih semangat untuk segera sembuh. Kemudian yang berikutnya, tetangga itu juga penting, Wai. Iya, tetangga. Jadi bagaimana tetangga memperhatikan tetangga yang lain yang terkena, itu baik hanya itu dengan WA saja, itu kalau menurut saya itu sangat berarti gitu ya. Jadi kemudian
kantor ya dengan dokternya, kemudian puskesmas dengan responnya, dan rumah sakit ya dengan berbagai macam treatmentnya, itu membuat yang saya alami itu menjadi lebih cepat sembuhnya. Jadi siapapun kita sebagai individu, kita juga menjadi seorang ayah misalkan, atau seorang teman, seorang tetangga, bahkan kita juga bisa jadi seorang pimpinan. Jadi ada banyak atribut yang melekat pada diri kita. Jadi ketika ada orang yang terkena COVID, ya kita harus berusaha menjadi bagian dari support system tadi. Dengan cara apa? Kalau menurut saya dengan cara menanyakan, kemudian mensupport gitu ya, mendoakan. Itu menurut saya akan memberikan atau menambah imun bagi orang tersebut supaya semangat lagi dan segera sembuh gitu. Itu sih. Ya bagus banget ya pesan-pesannya. Jadi yang punya tetangga, mulai dari sekarang nih, kita nggak tahu kapan kita butuh tetangga, ya hiduplah bertetangga lah gitu. Jadi tetangga tuh jangan dicuekin ya. Mungkin di era serba digital ini kan ada kecenderungan kita malas berinteraksi gitu Mas ya dengan tetangga. Tapi kenyataannya ketika itu dibutuhkan, itu akan sangat bermanfaat ya Mas buat kita juga. Oke. Tiba kita di ujung acara Pulang Ngantor pada episode kali ini. Terima kasih Mas Jaya telah bersedia hadir di episode perdana Pulang Ngantor nih Mas. Semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda nih ya Mas ya. Ya, saya juga terima kasih kembali ke Wai dan tim ya yang telah mengundang saya di episode perdana Pulang Ngantor. Tentunya kita berharap, kita berdoa acara ini, podcast Pulang Ngantor ini akan tambah semangat lagi dengan konten-konten yang menarik gitu ya. Sukses terus buat Pulang Ngantor dan tim. Oke, tepuk tangan lu buat tim saya di belakang layar. Yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya, banyak sekali di sini, ada kira-kira 12 orang ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Pulang Ngantor. Sampai ketemu di episode Pulang Ngantor berikutnya dengan tema dan narasumber yang nggak kalah menarik tentunya. Jangan lupa besok masih harus berangkat ngantor. Terima kasih telah menyaksikan Pulang Ngantor.